Ini kita lagi apa namanya, panen sekalian sortir. Ini udah agak lumayan panennya. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita lagi checklist stok sama sekalian sortir. Jadi kolam yang teman-teman lihat di belakangku ini 4 kali 2,5. Jadi kolam ini ukurannya kan 4 kali 2,5. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, ini kita lagi apa namanya, panen sekalian sortir. Ini udah agak lumayan panennya. Nah, ukurannya juga sudah siap untuk dipanen. Jadi kita nggak tahu nih ada berapa ya. Kalau dari data itu sekitar jantannya ada berapa tadi, 300 ya? Iya. Jantan 300, betina 100 sekian ya? 140. Kalau nggak salah dari data sih sekitar 450 ekor, jantannya 300, betinanya 150 sekian gitulah. Ini kita akan cross check data lagi. Jadi setelah ini kan kita ambil semua, terus kita panen, mana yang akan kita panen, mana yang enggak. Air akan kita kurangi dulu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sama-sama punya kolam, yang namanya sortir ini perlu ya. Jadi sekitar kita lakukan sortir itu kamu bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu bisa. Tergantung dari si lobsternya juga sih, sudah sampai ke ukuran berapa. Dan itu harus rutin. Biar apa? Biar istilahnya kotoran, sisa pakan itu semua juga ikut terbuang. Jadi nggak ada yang ada di sisa kolam. Ini padahal kolamnya kecil sih. Salah satu kolam kita yang cuman ukuran 4 kali 2,5. Isinya sudah ada 450 ekor lebih. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat nih di sini, sekali panen ya, tuh ya, agak lumayan ya, agak lumayan sih. Cuman ya aku belum tahu sih ini nanti kayak gimana lobsternya. Nemu yang bertelur nggak? Nemu yang bertelur nggak? Belum ya. Itu ada yang ukurannya sampai 7 inci. Ini aku coba cabut dulu. Ini ada yang paling gede sendiri nih, yang sampai 7 inci. Nah, ini kita lagi panen. Nah, ketika lobster itu budidaya, ke teman-teman budidayain sendiri, itu biasanya hasilnya jauh lebih bersih ya. Dari hasil dibandingkan sama teman-teman kalau misalkan tangkapan alam atau kayak gimana, itu hasilnya lebih bersih sih. Coba Mas diliatin badannya. Nah, tuh lebih bersih. Aduh, kapret. dibalik. Nah, jauh lebih bersih kan, bisa dilihat. Jadi kayak gitu. Ini yang satunya lagi, ini agak lumayan sih, agak lumayan besar. Mana lagi ini ya? Tadi aku lihat ada yang besar banget kok. Ah, ini besar, termasuk ukuran 7 incian. Teman-teman bisa lihat tuh, bersih ya lobsternya. Oke. Nah, biasanya setelah ini yang kita lakuin itu adalah pendataan. Bentar, aku taruh dulu. Ini aku inikan dulu. Biasanya sih setelah kita sortir ini kita lakuin pendataan sih. Bentar, ini kena air. Kita lakuin pendataan. Jadi kita data dulu jantan betinanya ada berapa, ukuran 4 inci berapa, 5 inci berapa, 6 inci berapa, 7 inci berapa. Kalau misalkan kita mau fokus untuk letak bibit aja, itu yang kita kejar memang 4 sama 5 inci. Terus kita lihat dulu ada mitra yang bergabung ini ada berapa, dan ada garansi yang harus dipenuhi ini ada berapa. Kita
checklist dulu, terus besoknya itu baru kita akan adakan pengiriman. Jadi biasanya sih kayak gitu. Ya nanti teman-teman bisa nonton ini sampai habis lah ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih satu kolam itu kita ngapain aja gitu loh di sini. Moga-moga suaraku masuk ya. Jadi kalau misalkan nggak masuk ya harap maklum lah. Soalnya nggak ada soundnya. Aku cuma naruh kamera doang di sini. Total ukuran 4x2. Soalnya ini shelter yang aku pakai ya. Itu 2,5 diman. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-an lah berarti. 30-an shelter yang 30-an lounger shelter yang satu shelternya itu biasanya 10 lubang. Jadi itu ada berapa itu? 30 kali 10. 300, berarti ada 300 lubang tempat sembunyi di sini. Nah nanti Mas ini ya habisnya diambil ya Mas Adi. Karena habisnya kita cek semua itu nanti air dibuang dikit sampai dikit, terus dimasukin satu setelah didata, terus dibiarin besoknya baru ditambahin. Tapi sebelum didata, shelternya ditata dulu. Nah kalau misalkan teman-teman lihat itu di kolam ada ikannya, itu ikan apa Mas? Itu apa namanya, cuman ikan nila sih. Jadi kayak buat seneng-senengan aja. Kalau dilihat airnya keruh ya teman-teman. Kamu kalau misalkan lihat ini airnya keruh banget. Apa namanya? Mungkin ada yang ngira loh itu apa namanya, airnya kenapa Mas kok bisa sampai keruh? Ya namanya juga kolam ini ya, kolam budidaya pasti ada kotorannya, ada lumutnya dan lain sebagainya. Cara menangani lumut itu dulu sudah sempat aku bikin video YouTube-nya sih, jadi teman-teman cek aja di YouTube itu ada. Terus apa namanya, sisa pakan itu pasti banyak banget di situ. Kalau teman-teman lihat ada tanamannya juga, itu tanaman yang kita taruh itu tanaman apu-apu ya, tanaman apu-apu yang apa namanya, nggak terlalu banyak sih yang aku masukin. Jadi kemarin tuh sempat beli berapa ya, 30 ekor 30 tanaman ya apu-apu ya nggak salah. Itu tak tebar di beberapa kolam, cuman kok sawangannya kok nambah Mas? Hah? Mana? Kok iso? Kan tumbuh lagi. Iya. Ini lah. Tumbuh. Oh iya. Iya ya, beranak pinak tuh kan apa apu-apunya. Nah ini sekalian nanti kalau misalkan nutut waktunya mungkin agak malam ya, aku nanti sekalian mau bikin konten soal gimana caranya bersihkan filter. Jadi ini nanti filternya di ini aja Mas, dicabut dulu. Nanti aku mau bikin konten cara bersih no filter. Ya filternya dibersihin apa belum? Sudah. Oh sudah dah. Walah filternya udah terlanjur dibersihin, jadi nggak jadi bikinnya. Ya kita akan lihat nanti jantan betinanya ada berapa dalam ukuran 4x2,5 itu. Kayak gimana tuh, ada yang biru banget ya. Nah, aku zoom deh, coba bisa nggak ya? Ini kelihatan nggak sih? Itu kalau nggak salah yang mana sih, tanganku seret. Nah ini biru banget. Kadang itu ya kalau beberapa pembudidaya itu kayak ada yang bilang, oh ini lobsternya super nih, warnanya biru terang. Iya Di, iya Mas Adi. Ya. Ada yang bilang lobster itu kualitas super, warnanya biru terang. Iya menurutmu Di? Iya. Itu padahal sebenarnya cuma genetiknya aja. Jadi kalau ada yang bilang lobsternya warna biru-biru, harganya sakmene, ya mau dibeli ya monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi
Kalau dibilang itu buat anu ya, nek aku sih bilangnya enggak, itu ya sama aja sih lobster air tawar. Cuman ya kebetulan memang warnanya lebih biru gitu aja, bukan berarti harganya beda, harusnya. Nggak tahu. Jadi mungkin gitu dulu. Kita akan ngecek ya. Tadi 300 berapa? 300 jantan ya? Iya, 300 jantan ya? Iya. 300 jantan, 150 betina itu apakah benar ada ada segitu? Apa ini? Ini yang paling tua ada di sini nih ya. Iya nggak sih? Iya. Yang paling tua iki sak piro iki? Agak monyong. Agak sekian nah ini buat perbandingan gaplek. Jadi buat perbandingan ya ukurannya ya. Ya sak mukaku sih. Sak mukaku. Jadi kalau hasil budidaya sendiri itu relatif lebih bersih. Lobsternya gitu teman-teman. Jadi kayak gitu. Ini taruh sini aja Tom. Tak taruh sini aja ya. Oke. Ini jangan terlalu lama-lama untuk nunggunya. Nanti takutnya sih. Dan ini kan kita kembaliin lagi. Mas Adit langsung dibuka itu aja pembuangan airnya. Langsung dibuka. Jadi kalau misalkan posisi lagi sortir atau sifon ini jangan terlalu lama. Kita naruh lobsternya ke dalam box styrofoam kayak gini ini jangan terlalu lama. Jadi airnya langsung dikurangi sebagian dan nggak langsung diisi penuh gitu loh. Jadi setelah dikurangi nanti diisi lagi berikutnya. Nah aku nanti mungkin akan bikin part 2 deh ya kalau videonya ini kelamaan. Kalau videonya kelamaan dibikin 2 part gitu ya. Nah setelah udah kosong, ini kan habis ini mau pendataan. Nah habis mau pendataan, sebelum didata itu paling nggak shelternya dipasang dulu, tapi airnya dibuang. Airnya dibuang dulu sebagian. Mamat fokus noto kantor ya? Siapin ini aja di kertas. Nanti aku yang nyatet jantan langsung nyatet. Bawa sirkulasi sih. Biar ngumpul kotoran. Iya. Ada banyak cara sih ya buat teman-teman buat ngumpulin kotoran si lobster air tawar atau sisa pakan. Misalkan kamu mau nyifon, kalau yang dilakukan sama Mas Adi yang ada di situ, itu dia lagi bikin arus. Jadi airnya dibikin berarus supaya nanti muter di sini. Kemudian nanti tinggal dibuang aja. Nanti tinggal dibuang kotorannya. Oh, tapi ini pembuangannya sudah dibuka ya? Iya, jadi sambil dibuka langsung itu ngalir aja biar nanti keluar di sana. Asli Pak, gede-gede Pak. Kayaknya sih nggak mungkin sampai segitu sih. Kayaknya nggak mungkin sampai jantannya 300, betina 150, kayaknya enggak. Kayaknya. Ini kertasnya tak bawa ya. Itu masih ada satu terlewat. Itu satu. Gak apa-apa, dilihat aja apa itu. Wedok. Cewek. Biar aku nulis enak dari sini. Kalau nggak salah ini kan kameranya cuma bisa 17 menit ya. Kameranya ini cuma bisa 17 menit. Jadi mungkin bakal ada beberapa bagian yang tak potong-potong videonya. Sekali record cuma bisa 17 menit. Kamera aku ini kemarin memorinya habis loh. Mat, YouTube Mat. Ini Mat, akeh sing takok awakmu. Halo, copet.
Nah, lumayan. Dan oh ya, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini kolamnya kita semi outdoor. Jadi memang benar ada di luar lokasinya ya, ada di depan kantor. Ini sebenarnya sekaligus sebagai buat showcase juga buat orang-orang yang misalkan mau datang ke kantor. Nah, konsep yang kita pakai adalah semi outdoor, di mana sinar matahari memang salah satu faktor utama, tapi kolam yang kita bikin itu kita upayakan supaya tidak terlalu kena sinar matahari. Jadi atasnya kita kasih ini. Iki jenenge apa, Mas? Fiber. Kok fiber sih? Plastik kok. Apa jenenge? Apa plastik penghadang? Mat, iki jenenge apa, Mat? Sing nang dhuwur iki, Mat. Hah? Asbes, gitu ya? Ya itulah, kita pakai penghadang yang pakai plastik gitu ya, warna putih, supaya nggak kena sinar matahari secara langsung. Kalau ketinggian airnya juga tetap sama ya kayak indoor itu. Kita pakai ketinggiannya berapa ini? 30 ya? 30 atau 35 ini airnya? 30 ya? Sekitar 30, kadang nggak sampai. Yang penting 2 shelter itu bisa tenggelam gitu aja. Itu semi outdoor yang satu. Kalau satunya lagi ada di sini. Nah,